Gunner semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Arteta enggan disalahkan atas keterpurukan Arsenal. Arsenal sedang mengalami masa yang sangat buruk pada musim ini. Meski cukup aktif di bursa transfer musim panas 2020, Arteta tak mampu membangun kembali kegemilangan Arsenal. Jika Arsenal tak mampu menempati posisi ke-7 pada klasemen akhir Liga Inggris, maka mereka akan mengukir rekor terburuk. Arsenal untuk pertama kalinya dalam 25 tahun tak akan tampil di kompetisi Eropa. Namun Arteta yang pernah menjadi pemain Arsenal tak mau disalahkan atas pencapaian buruk timnya. Dia mengatakan bahwa keterpurukan klubnya telah terjadi sejak era Arsene Wenger. Kami tidak bersaing dengan klub-klub top di negara ini selama 5 tahun, ujar Arteta dikutip dari Mirror. Kesalahan ini tidak dimulai 6 bulan lalu, ini dimulai 5 tahun lalu dan Anda dapat melihat tren ini. Saya memahami kekhawatiran itu karena ketika Anda tersingkir dari Liga Champions selama 5 tahun, itu bukan hanya menjadi korban, tetapi itu tren, tambah Mikel Arteta. Stan Kroenke masih percaya pada Mikel Arteta. Pasca kegagalan di Liga Eropa, masa depan Mikel Arteta sebagai manajer Arsenal dipertanyakan. Namun, menurut laporan Mirror, pihak klub sudah membuat keputusan tentang nasib pelatih asal Spanyol itu pada musim depan. Pemilik Arsenal, Stan Kroenke, tidak akan memecat Arteta di akhir musim ini. Kroenke masih sangat percaya pada manajer berusia 39 tahun itu. Arteta dirasa punya kesempatan untuk membangun tim lagi di musim depan. Keputusan Kroenke mungkin bakal direspon negatif oleh fans Arsenal. Sebab setelah situasi buruk yang terjadi pada musim 2020-2021, fans Arsenal ingin perbaikan besar di musim depan. Mereka disebut melihat keputusan mempertahankan Arteta sebagai langkah tidak tepat. Hal ini bisa memperburuk citra Kroenke di mata fans Arsenal usai kasus Liga Super Eropa. Kroenke harus beri 150 juta pound sterling pada Arteta untuk belanja pemain. Perry Groves, mantan pemain Arsenal, ingin Kroenke lebih berkomitmen dengan keputusannya untuk tidak memecat Arteta. Kroenke harus memberi dana belanja yang besar agar Arteta punya skuad mumpuni pada musim depan. Arsenal sekarang membutuhkan minimal 150 juta pound sterling untuk mengembalikan kami hanya untuk masuk 4 besar, kata Groves pada Talksport. Pemilik memiliki pertanyaan untuk dijawab apakah mereka akan menginvestasikan uang itu. Jika mereka tidak menginvestasikan uangnya, maka kita akan mendekam dalam ketidakjelasan di papan tengah dan melihat ke bawah alih-alih naik ke atas, tegas Perry Groves. Arsenal siapkan kiper Ajax untuk gantikan Ben Leno. Gol Internasional mengklaim bahwa Arsenal sudah memiliki satu nama yang ingin mereka datangkan. Ia adalah kiper Ajax Amsterdam, Andre Onana. Onana beberapa musim terakhir menjadi andalan di bawah Mister Gawang Ajax. Bintang timnas Kamerun itu selalu tampil mengesankan di posisi itu. Itulah mengapa Arteta menilai Onana bisa menggantikan peran Leno di bawah Mister Gawangnya pada musim panas nanti. Saat ini Onana tengah menjalani hukuman larangan bermain selama 12 bulan karena pada saat tes urin terdapat kandungan zat yang terlarang. Kontrak Onana di Ajax akan berakhir pada tahun 2022. Ia bisa direkrut di kisaran angka 10 juta euro di musim panas nanti. Arsenal versus West Brom, The Gunners menang, The Baggies degradasi. Arsenal versus West Bromwich Albion berlangsung di Emirates Stadium. Meriam London unggul 2-0 di babak pertama lewat gol-gol Emil Smith-Rowe di menit ke-29. And there's a goal. Dan Nicolas Pepe di menit ke-35. It's opening up for Pepe. What a goal by Nick. West Brom sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 di babak kedua lewat Mateus Pereira di menit ke-67. Direct run and still continuing and a goal. Willian berhasil menuntaskan pertandingan lewat golnya di penghujung laga. It's Willian. What a fine finish. Hasil ini tak membuat Arsenal beranjak dari posisi ke-9 dengan 52 poin.
Di sisi lain, West Brom dipastikan terdegradasi setelah duduk di posisi ke-19 dengan 26 poin. Matteo Guendouzi alami patah tulang metatarsal. Matteo Guendouzi mengalami cedera dalam kemenangan 3-0 Hertha Berlin atas Freiburg. Pemain berusia 22 tahun itu terpaksa ditarik keluar lapangan pada menit ke-39. Pemeriksaan pada Jumat pagi mengkonfirmasi kekhawatiran bahwa Matteo Guendouzi menderita patah tulang metatarsal. Pemain berusia 22 tahun itu tidak akan bermain lagi musim ini untuk Hertha Berlin. Matteo Guendouzi sendiri terikat kontrak dengan The Gunners hingga musim panas 2022. Ia mengatakan bahwa dirinya ingin menghidupkan kembali karirnya di London Utara. Namun, belum dapat dipastikan apakah Guendouzi akan menjadi bagian dari rencana Mikel Arteta di musim depan. Aubameyang minta maaf soal kegagalan Arsenal. Pierre-Emerick Aubameyang angkat bicara soal kegagalan Arsenal mengalahkan Villarreal. Ia mengatakan jika Arsenal kehilangan ritme permainannya. Selain itu, The Gunners juga disebutnya tidak dibantu oleh Dewi Fortuna. Kami berjuang untuk menemukan ritme kami di babak pertama dan tidak memberikan cukup banyak masalah kepada Villarreal. Ketika kami memiliki peluang, keberuntungan itu tidak ada bagi kami, ujar Aubameyang pada matchday program Arsenal. Aubameyang mengatakan jika skuad Arsenal sudah mencoba maksimal demi mempersembahkan gelar juara, hal itu akan bisa mengobati perjalanan musim ini yang buruk. The Gunners akhirnya harus tak meraih trofi di musim ini, mereka pun terancam absen di zona Eropa. Aubameyang pun akhirnya meminta maaf kepada seluruh The Gunners. Ini musim yang sulit bagi para penggemar dan kami sangat ingin memberi Anda sesuatu yang positif musim ini. Saya minta maaf, kami tidak dapat melakukannya untuk Anda, tegas Aubameyang. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!